Loras, selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Academy. Em, Pada sesi video kali ini, saya akan mengajarkan Anda bagaimana membuat sebuah aplikasi desktop untuk mengolah sinyal dan image processing yang nanti kita akan terus secara bertahap ya untuk video kali ini. Kita akan memulai ya secara bertahap nanti ya, ini mulai dari yang pertama sampai nanti mungkin yang berpuluh-puluh ya. Kita akan mengembangkan sebuah aplikasi yang akan cukup aplikatif lah ya, sehingga nanti mungkin berpuluh-puluh pertemuan atau video yang akan dikembangkan secara bertahap. Tetapi kali ini kita akan membuat aplikasi dengan Tkinter ya, Tkinter, bagaimana menampilkan sinyal sinusoidal. Nanti kita akan buat multiform sehingga nanti dari satu form akan menampilkan form lainnya. Gitu ya, kita buat juga nanti menu yang nanti terus akan kita kembangkan ya. Oke, kita mulai saja. Eh, kita sebut saja pertama adalah kita beri nama main program ya. Kita kasih judul biar nanti pada saat pengembangan kita lebih mudah ya. Main program.py kita simpan aja. Saya kasih di sini, sudah saya kasih ini untuk YouTube. Oke, main program ya. Terus kita import modul tiket inter ya. Saya sering salah bilangnya Tkinter ya, lidah bahasa Indonesia, tapi sebenarnya mungkin tiket inter. Terus kita import, kita kasih nama alias saja untuk pendek ya, seperti yang dilakukan oleh banyak programmer. Oke, kita ciptakan sebuah kelas. Namanya sama saja main program, tapi beda huruf besar depannya. Terus ini main program kita ciptakan. Terus kita tulis konstruktornya. Ah, set sebagai bagian dari kelas itu, terus root nanti, terus untuk jendela utama ya root. Terus di sini kalau kalian tidak definisikan apapun, tidak apa-apa, tapi nanti kita tambahkan. Selanjutnya kita seperti project-project sebelumnya, kita initialize ya, initialize agar dipanggil di konstruktor ini. Terus jadikan dia metode kelas, terus root nanti jendela ya, titik dua. Selanjutnya kita simpan root ini dalam parameternya dalam atribut kelas ya, pakai root ya, self.root sama dengan root. Terus kita jendela utamanya kita lebar, saya sudah coba-coba segini saja nggak apa-apa. Height-nya, tingginya misalnya 450. Terus self root-nya kita tetapkan lebarnya ya, pakai geometri, atribut geometri. Geometri. Oke. Terus kita tetapkan pakai F. Nilainya adalah width ya. Width dulu. Terus dikali height. Oke, begini ya. Oke, begini. Jadi kalau kita kasih apa ini? String F ya. eh, Karakter F di depan, maka dia akan membaca ini width-nya 1500, height-nya segini ya. Oke. Terus kita kasih juga title ya. Root title. Seperti biasa, kita kasih aja judulnya start from scratch, mulai dari nol.
scratch signal and image processing with TK Inter. Oke, kayak gitu. Ini title-nya. Terus setelah itu loopingnya ya, akhir dari kelas yang untuk berjalan ya. Ya, seperti biasa penutupnya apa? Name ya, name. Ini apanya ya? Apa namanya? Template-nya. Kita kasih root adalah objek dari TK tadi modul ya. Modul TK kita panggil apanya? Konstruktornya, konstruktor kosong. Terus app kita kasih nama saja. Nama kelasnya main program ya. Kita kasih root sebagai masukan ya sehingga nanti disimpan dalam atribut kelas ya. Terus di sini tetap berjalan saat sebelum ditutup main loop gitu ya. Ini ya. Oke, coba kita jalankan ada error atau tidak ini. Nah, ini dia. Nah, ini jalannya ya. Coba. Ini karena lebarnya belum ya, belum kita panggil, maka kita panggil di sini. Hmm, Berarti kita panggil metode kelasnya karena kita metode apa? Kita definisikan sebagai metode kelas ya pakai self. Maka initialize masukkan root. Oke. Ini lebarnya. Jendelanya ya dengan judul Start from Scratch Signal and Image Processing. Ya. Begini. Ini template dasarnya ya. Dasar saja ini menampilkan window dengan 3 inter. Begini. Oke, kemudian kita akan menambahkan apa namanya sejumlah widget ya. Sejumlah widget ya untuk main form ini main form kita ya. Ada sejumlah mungkin cuma menu sama kanvas saja ya kita tambahkan. Kita ciptakan saja sebuah nama jendela. Oke. Apa namanya? Filenya namanya mainform.py. Terus kita import lagi, mungkin dibutuhkan. Coba ya, import tiket inter STK, terus untuk apa menampilkan kanvas nanti ya, sama figur dan kanvas matplotlib figurnya kita import kelas figur ya, import figur. Oke. Terus seperti biasa matplotlib untuk backend-nya backend ya kalau nggak salah backend TK AGG itu ya untuk Tekinter. Import dia untuk kanvasnya. Ini figurnya, ini kanvasnya. Figur kanvas TK AGG ini ya. Oke. Agregat mungkin ya namanya itu. Oke. Ini untuk figur, ini untuk kanvas ya. Kemudian kita ciptakan kelasnya sama saja dengan nama file tapi diubah dikit ya. Main form tanpa parameter ya sama seperti di sini ya. Ya. Oke, terus kita simpan dulu ini. Nah, simpan menjadi main form. Oke, begini.
Terus apa yang mau kita buat di sini? Menu. Kita definisikan saja dulu apa namanya dev ya, dev add menu. Nah, ini self dan root ya. Untuk di main window nanti. Terus kita ciptakan atribut kelas menu bar dari modul TK kita panggil kelas atau konstruktor dengan kita tempatkan di root. Terus misalnya kita kasih ini creates signal sinusoidal ya, misalnya sinusoidal menu. Save, kita sebut saja nama menunya di menu bar itu nanti sinusoidal menu ya. Ya, dari TK kita panggil konstruktornya, terus masukannya adalah menu bar itu yang kita ciptakan. Terus di sini ada parameter tir of biasanya ya, 0. Oke, tanpa pemisah nih maksudnya. Oke. Terus initial menu. Terus di sini kita add command menu. Add. Udah nggak add command ya? Add command. Oke. Oke, kita kasih untuk add command-nya ya, nama item menunya adalah misalnya simple sinusoidal. Oke, berikutnya kopas saja ya. Item menu berikutnya misalnya to sinusoidal. Oke, ini ya. Terus setelah kita ciptakan dua item menu ini, kita kasih dia config ya, supaya dikenali. Config menunya adalah self menu bar. Oke, ini kayaknya membuat dasar ya, dasar dari apa namanya menu pada root nanti root. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita definisikan juga ada kanvas misalnya. Uh, Dev add canvas pada apa namanya pada root ya, pada main form nanti jendela utama. Terus di sini kita kasih juga self root. Terus self kita ciptakan figur satu misalnya dengan dari kelas figur ya, konstruktor figur. Terus ada parameternya fix size. Nah, ini saya coba biasanya 15 ya, atau 15,2. 4 juga bisa ya, sesuai dengan lebar screen Anda. Terus DPI-nya biasanya sih 100 saja. Sudah cukup halus ya. Terus figur satu kita kasih warna apa namanya? Patch set face color kita kasih saja grey itu ya. Warnanya supaya bisa dibedakan nanti. Oh, itu kanvas gitu ya. Nanti diganti juga bisa. Terus kita ciptakan kanvasnya untuk penggambaran. Oke, kanvas satu sama dengan dari figur tadi ini, figur kanvas ini ya. Terus dia berada di figur satu, terus masternya adalah menu induk ya. Oke, berada di mana dia berada. Terus setelah itu kita tempatkan dia posisinya ya, self.
Canvas 1, saya pakainya get ini ya, get. Mungkin ada metode lain ya, TK widget. Nah, ini TK widget, terus kita pakai grid sini untuk layout manajernya ya. Dia berada di baris 1, terus sama dengan 0 ya mulainya ya, 0, terus kolomnya misalnya 0 ya, terus kolom span-nya anggap saja 1 ya, dan lainnya Anda bisa apa sendiri di sini ya. Lihat pakai chat GPT atau apa namanya Stack Overflow juga bisa. Misalnya row span-nya berapa, misalnya 25, terus kasih pengganjalan pet X misalnya 5 ya, pet Y biar jangan terlalu pinggir dia, pet Y sama dengan 5. Terus dia taruh sticky di north ya atau N gini. Oke, gini aja. Oke. Ini ada apa ini? Undefined fixed size. Fixed size. Oh, jelas ya parameternya ini ya. Oke, ini dulu. Terus kita tambahkanlah di sini. Ya, kita panggil ya. Kita bentuk saja di sini menjadi kita satukan dia. Dev add widgets ya. Self root ya. Supaya sederhana. Terus di sini kita panggil self add menu root. Terus kita panggil lagi self add canvas root juga ya. Tempatkan di ini main window nanti. Oke, ini mudah-mudahan benar ya logikanya. Ini untuk kanvas, ini untuk ya kelas untuk figur. Ya, setelah figur kita ciptakan, kanvasnya kita tempatkan pada figur tersebut. Oke, ini untuk menambahkan menu ya, menu di sini. Ya, di sini atribut kelas kita ciptakan menggunakan konstruktor dari konstruktor menu ya, kelas menu dari apa namanya modul TK, TK Inter ya. Terus ditambahkan setiap item-item menunya ini. Oke, itu saja. Terus di sini kita panggil dia. Tapi sebelum kita panggil, kita import dulu ya. Import main form from, oh from dulu ya. From dulu, berimport kelasnya main form. Nah, sebelum kita pakai di sini, kelasnya adalah nama besar ya. Oke, ini. From main form, import main form ya. Ini nama file, ini nama kelas. Oke, setelah itu di initialize saja kita taruh di sini. Kita tambahkan create, menciptakan necessary object. Objek-objek yang dibutuhkan nanti di kelas utama ini. Oke, kita buat saja. Kita jadikan properti kelas objeknya. OBJ main form dengan pakai konstruktornya saja otomatis ya. Oke, ini dia. Anda ciptakan ya objek dari kelas main form ya dan disimpan dalam atribut kelas ini main program. Oke, setelah itu Anda bisa pakai di sini. Di sini ya. Maka setelah Anda ciptakan, maka Anda bisa menempatkan widgets widgets pada root ya. Root artinya di main form ini ya, main form root ini. Oke, maka tinggal Anda panggil saja self ini obj
main form, terus Anda panggil ya, ini kan objek dari kelas ini, maka Anda panggil add widgets-nya ya, metode add widgets-nya. Masukannya adalah apa tadi? Satu ya, rootnya itu adalah kita jadikan kelas di sini ya, parameter ini. Dari sini ya itu adalah objek dari tkinter ya. Nah, tkinter, maka kita self root. Oke, gini kita jalankan coba ya. Sudah ada ya. Di sini sudah ada kanvas tapi menunya belum ada. Ada yang salah dong berarti. Nah, di sini menunya ada, kanvas sudah kita ciptakan. Oke, apa yang salah ini? Oke, kita lihat lagi main form ini. Add menu, menu bar. Oh, yang salah di sini setelah kita ciptakan item menu, di sini menu barnya, ya, batang menunya kita tambah pakai perintah add cascade. Terus di situ kita kasih labelnya nama apa namanya? Nama menunya. Kalau ini nama item menunya ya. Label sama dengan hmm, apa ya? Sinusoidal signal saja namanya. Terserah ya nanti. Terus di situ ada parameter menu adalah self ini ya, self sinusoidal menu. Saya kira itu yang kurang ya. Nah, ini. Jadi ketika kita ciptakan pertama dulu ya, atribut kelas menu, terus nanti item menunya baru dia berada di mana di menu ini, terus nanti di config untuk dikenali nanti ya untuk perintah mengakses perintah ini pada setiap item. Oke, kita jalankan. Nah, di sini sudah ada dua item menu ya pada menu sinusoidal signals. Pertama adalah simple sinusoidal dan to sinusoidals. Oke, ini kira programnya cukup sederhana ya. Jadi programnya sederhana ya, tapi cukup inilah agak agak gimana kalau ini. Ini terlalu besar ya ukuran kanvasnya. Coba kita eh, mungkin di sini kita taruh 14 saja. Coba. Ah, oh, terlalu ini ya. Eksperimen saja coba-coba 7 mungkin. Nah, anggap saja sudah benar. Nah, di sini kita sudah lihat ya dua item menu pada menu sinusoidal signals ya. Nah, kita ingin ya pada program ini nanti pada aplikasi ini kita akan menambahkan banyak menu dengan berikut dengan masing-masing item menunya. Tapi untuk video ini kita akan menjelaskan ini ya untuk simple sinusoidal dulu ya. Dan to sinusoidals nanti ketika kita klik nanti akan muncul form baru. Nah, di situ akan ditampilkan, bukan pada main form ini, nanti kita akan ciptakan form baru ya untuk menampilkan hasil dari sini. Oke. Jadi kita akan menciptakan form baru ya. Jadi tidak di main form ya. Nanti di sini hasilnya tidak saya ingin setiap dari item ini nanti ditampilkan bukan di main form ini, tapi nanti pada form baru ya. Nah, kalau main form ini nanti kita tampilkan apa ya untuk kasus berikutnya. Tapi untuk video ini kita akan menampilkan mm, di form baru. Makanya kita ciptakan form baru ya. Di sini kita buat saja namanya form 1 gitu saja ya. Form 1.py ya. Oke, gini. Form 1.py kita apa namanya? Kita simpan. Oke, importnya sama saja ya. Dengan ini main form kita kopas saja. Ah, terus kita ciptakan nama kelasnya form 1, terus konstruktornya
init ya, set di window tertentu bukan di root ya, window tertentu, maka kita jadikan parameter itu sebagai properti kelas ya. Oke, kita ciptakan width-nya, lebarnya terserah Anda nanti, karena 1500, terus tingginya, height-nya 750 misalnya, terus self dari window itu ya, kita kasih geometri, geometri itu sama ya. Jadi di sini, eh, tadi di sini ya sini. Copy saja. Tapi ini di window ya, bukan di root. Oke, gini. Terus kita tambahkan kanvas di sini, satu kanvas ya. Kalau ini tadi main form, maka di sini kita tambahkan juga di form baru kanvas. Kita copy saja. Ini, oke, add canvas. Terus di sini kita panggil add canvas ya. Self add canvas. Oke, di sini berarti self window ya, di window tertentu. Nah, di sini kita beri nama eh, apa namanya, window atau master juga bisa. Master atau window ya, bisa window atau master aja lah. Dia ditempatkan di mana gitu ya. Saya lebih cocok kata master. Terus self add master, terus kita ciptakan biar agak keren di sini kita ciptakan frame aja, dia di dalam frame ya. Create a frame for canvas satu dengan border ya, dengan batas biar nanti agak cantik. Frame satu kita ciptakan pakai TK OTTK ya. Kalau nggak salah frame ini adalah uh, diciptakan dari TTK, bukan dari TK ya. Berarti kita import saja sini from PK Inter import kelas TTK. Oke, ini tambahkan ini TTK untuk frame. Terus kelasnya adalah dari modul TTK, ada frame, terus kelas ditempatkan di master ya. Parameter ini master ya, masternya berarti dia di window window tertentu ya karena parameternya ini ya. Terus bordernya bisa kita ciptakan border width, lebar border 3 misalnya. Gitu saja ya. Terus apalagi setelah itu kita tempatkan frame satu ini menggunakan layout manager grid di row 1, row 0, kolom 0, kolom span-nya anggap aja satu, nanti bisa diubah ya. Terus span-nya ada 25, nanti juga bisa diubah. Sama ya, sama dengan sini. Oke. Nah, ini dia. Terus setelah itu kita kasih judul di sini. It's canvas satu to frame satu. Oke. Pertama adalah sama, kita ciptakan ini dengan lebar misalnya ini 15 ya. Nah, ini 7 misalnya ya, 7, berapa terserah nanti. Terus nanti ini kita kasih warna seperti warna kontrol, maka saya ini hafal nih ya. F0 3 kali berulang ya, warna kontrol. F0, F0, F0. Oke, pakai ini hexa artinya ya. Terus
Set kanvas satu figur. Di sini masternya adalah di frame satu kita buat. Masternya kita tempatkan dia di frame satu bukan di root ya. Root tadi adalah main apa namanya main window. Terus ini kanvas satu. Nah, ini kita pakai nggak usah pakai layout manager grid, pakai pack saja biar sederhana. Layout manager pack, fill dengan TK kedua arah, nah, both isi semua, expand tuh, nah gini aja. Oke. Nah, ini adalah form satu ya, yang kita ciptakan untuk nanti menampilkan hasil dari ketika kita mengklik dari misalnya salah satu ini ya, untuk simple sinusoidal atau to sinusoidal ya. Selanjutnya ya sudah kita ciptakan form untuk menampilkan hasil agar tidak di main form ini. Terus kita ciptakan lagi kelas ya. Kita harus bagi-bagi ya karena ini harus dikembangkan nanti ke depan. Jadi saya ingin ini rapi ya. Oke, kita ciptakan lagi sebuah file ya yang memuat kelas nanti misalnya namanya signal utils ya, PY. Oke, simpan. Signal utils kita import aja seperti biasa yang agak-agak sering dipakai ya, plot lib misalnya, pyplotnya, splt ya sini untuk menampilkan grafik, terus nanti nampai juga kita ini dan lain-lain nanti SMP ya aliasnya. Terus kita ciptakan nama kelasnya mirip saja dengan nama apa nama file ya. Terus kita konstruktornya kosong saja dulu. Kalau mau apa nanti kita pakai ya. Self. Terus di sini kita pas aja dulu. Oke, nanti kita pakai untuk kemudian hari. Ini huruf kecil ya di ini di Python. Terus kita ciptakan metode untuk apa namanya menampilkan simple sinusoidal. Oke, kita buat saja dep namanya simple sine. Oke, kita jadikan dia metode kelas, masukannya figur dan kanvas. Di mana dia akan ditempatkan nanti. Sebelum ditampilkan, kita bersihkan dulu figurnya. Terus kita buat parameternya, misalnya mulai dari 0 sampai 1 detik ya, misalnya. Terus hmm, pencuplikannya misalnya 0,01 biar agak smooth. Kita definisikan variabel X-nya pakai numpy dalam rentang nilai. Kita float start. Mungkin tanpa plot bisa juga ya, tapi untuk aman saja nih. Float n sampai 1, float step. Ini X-nya. Terus kita kasih frekuensi dari sinyalnya, misalnya 10 Hz. Terus kita kondisikan MP sin 2 pi ya. Kita ambil dari numpy dikali float fs ya. Terus dikali variabel x ya. Ini ya. Sin x ya. X-nya itu adalah 2πf ya kan. Nah, 2πf ya. Jadi nanti tercipta sebuah sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz ya.
Terus kita ciptakan sumbu Aks sama dengan dari figur ya, dari parameter itu kita pakai metode add subplot. Satu saja subplotnya. Oke. Terus kita gambarkan aks plot X, sumbu X, sumbu Y ya, sudah kita definisikan di atas. Line width-nya misalnya 5,0, terus warna garisnya misalnya red. Terus kita cip apa namanya? Labelnya apa ya? Set ya, label itu tentu amplitudo ya, amplitude. Terus ini labelnya X labelnya ya. Time second dalam detik. Judulnya simple sinusoidal. Sinusoidal dengan frekuensi Fs ya. Fs Hertz. Oke, gitu ya. Terus kita kasih di sini F ya. Untuk membaca nilai Fs ini harus dikasih kurung kurawal ya, sama seperti ini tadi. Nih, with dikurung kurawal untuk dibaca nilainya, tapi diawali dengan F ya. Ini biar judulnya nanti membaca dari ini ya, frekuensinya. Nggak langsung. Jadi kita ubah di sini, dia juga berubah nanti judulnya. Oke, setelah itu set face color. Sama saja. Gridnya kita buat true. Terus supaya agak rapi ya, kita kasih tight layout. Biar tidak apa namanya jauh dari sumbu ya. Terus kita draw kanvasnya, gambarkan. Oke, ini saya kira ya. Oke, ini kita buat sudah di sini ya, untuk menampilkan satu simple sign ya, sinusoidal sederhana ya. Oke, setelah itu ini masih belum tahu kita tempatkan di mana kan. Yang pasti di sini simple sign itu menampilkan pada figur tertentu dan kanvas tertentu, tetapi di jendela mana juga belum tahu ya. Jadi kita apa namanya? Kita ciptakan aja hmm, sebuah kelas ya baru untuk menentukan di mana dia akan ditempatkan ya. Oke, kita buat aja di sini namanya plot utils ya. Untuk utilitas utility ya, untuk penampilan PY. Kelas baru saya suka yang banyak kelas ya, supaya nanti pada saat mengembangkan kode kita tahu ada di mana ya. Tidak panjang dalam satu script. Oke, di sini Anda karena Anda nanti akan memakai ini, metode ini dari signal utils, maka Anda import dia from nama nama file signal utils import
kelasnya. Oke. Kemudian ciptakan saja kelasnya namanya plot utils ya. Utils. Terus di sini kita buat konstruktornya. Di sini kita ciptakan aja konstruktornya untuk menciptakan objek signal utils ya. Save utils ya, properti kelas saja simpannya, panggil ini. Dia. Oke, ciptakan objeknya ya, supaya kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di sini nanti kita berikutnya kita tambah-tambah ya. Kita kembangkan. Nah, di sini kita ini kan kita tentukan di mana ini akan kita tampilkan ya. Maka kita ciptakan saja di sini sebuah metode depth plot namanya simple sign ya. Oke, self. Maka kita akan ciptakan sebuah jendela ya. TK sebuah jendela tertentu ya, jendela TK Inter. Tapi di sini TK belum kita impor, maka kita impor saja. Nih, oke. Nah, sudah. Setelah itu sebuah jendela kita ciptakan dari konstruktor top level, maka kita ciptakan tadi ya form 1 ya tadi tadi sudah kita ciptakan, maka kita pakai di sini untuk ditempatkan di mana dia, tapi kita import dulu from form 1 import form 1 ya. Baru di sini kita ciptakan sebuah objek form 1 sama dengan pakai konstruktor form 1 dan masukannya adalah win jendela ini ya. Di sini. Ini jendela ini adalah menjadi ini ya masukannya ya. Oke, form 1. Jadi kita ciptakan dulu jendela sembarang ya menggunakan kelas TK ya. Modul TK ini dengan memanggil kelas top level baru dimasukkan menjadi dia jendela itu. Terus nanti ditambahkan apa namanya kanvasnya di dalam jendela itu ya. Sini. Terus kita buat title-nya ya, title simple sinusoidal signal. Oke. Kemudian kita pakai self signal utils sama dengan ya dari signal utils itu kan tadi kita sudah ciptakan simple sign di sini ya, simple sign. Oke. Sign terus masukannya adalah figur dan kampas. Maka form 1 figur dari form 1 ya. Figur 1 ya. Tadi kan di form 1 itu sudah kita ciptakan ya. Figur 1 dan kanvas 1 ini. Maka form 1 kanvas 1 ya. Dia ditampilkan di sini. Oke, plot utils di sini, signal utils untuk apa? Menghitung X dan Y-nya dan di mana dia tempatkan ya, di figur dan kanvas sembarang, tapi di sini kita menentukan di figur mana dan kanvas mana. Oke, selanjutnya kita akan men-trigger ya, ketika item menu apa yang akan ditampilkan ini. Oke, maka kita ciptakan saja di sini
that binds sinusoidal. Oke, sap. Terus nanti di window tertentu. Oke. Terus window apa tadi namanya menunya di form 1 ya? Ah, apa tadi namanya? Ini sinusoidal menu. Terus kita tentukan apa namanya perintahnya, apa yang mau dilakukan ketika diklik entry configure. Terus di sini tadi item menunya labelnya adalah simple sinusoidal ya. Simple. Nah, ini labelnya. Terus setelah itu kita ciptakan komennya apa ketika diklik. Oke, komen sama dengan self dari sini. Oke, gini aja ya. Kalau tidak ada parameter, gini juga bisa. Oke, ini dia. Nah, bind sinusoidal ini kita pakai untuk menentukan ketika item menunya ini nanti diklik ya dengan label simple sinusoidal, maka dia akan memanggil plot simple sign ini ya, yang akan menggambarkan simple sign pada figur 1 dan kanvas 1 dari form 1 ya. Gitu. Terus apa yang perlu kita ubah adalah kita kembali ke main program ya. Maka kita akan memakai ini bind sinusoidal. Oke, maka di sini kita panggil dulu plot utils, import plot utils. Oke. Oke, terus hmm, kita ciptakan objeknya self obj plot utils namanya. Kita namakan aja. Pakai konstruktornya. Setelah kita ciptakan, ya di initialize, maka kita definisikan saja karena nanti banyak binds di sini. Kita ciptakan saja dep binds event ya, gini aja untuk mengikat event atau trigger. Oke, di sini terus nanti kita panggil di sini ya. Oke, maka kita akan panggil ini ya, eventnya si ini, bind sinusoidal. Oke, dari plot utils. Oke. Tetapi dia berada di plot utils, maka kita pakai objek dari obj plot utils ya. Terus panggil metodenya, terus di sini satu parameter yaitu window saja ya, window. Oke. Di manakah apa? Kita tetapkan masternya ya. Maka window ini adalah master dari ketika kita di apa ini tempatnya si simple sinusoidal itu adalah menunya berada di main form. Maka di sini kita panggil self, tunggu dulu, self window-nya itu adalah di main form ya, di main form maka dia objeknya di sini adalah ini dia, self, biar lupa ya. Ini self obj main form ya. Ya, ya, karena kita tempatkan di obj main form ya. Main form ini kan kita pakai tadi, kita ciptakan objeknya di sini ya. Ini. Jadi,
Oke, menunya ini kan ada di main form tadi. Ah, di sini. Di sini ya. Nah, ini ada di main form. Maka kita kasihkan objek dari main form. Oke, sekarang kita jalankan ya dulu. Oke, sudah jalan nih. Bentar ya, tutup dulu main program. Oh, langsung di ini ya. Ada yang salah ini. Self obj binds. Oke, di sini saya lihat dulu. Oke, kayaknya yang salah di sini ya setelah saya. Nah, ini kalau tidak ada parameter ya komen ini dia tanpa apa ya, tanpa kurung ya. Jadi begini saja ya nama apa namanya nama metodenya. Setelah saya coba begini ini muncul ya dengan ada dua apa namanya item menu pada menu sinusoidal signal sini. Terus ketika kita klik maka muncul ini ya, muncul grafik sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz. Ini kurungnya tidak ada, kita perbaiki ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini 10 Hz ya. Jadi ketika kita ganti di sini, misalnya 5 Hz ya, sini judulnya nggak perlu kita ganti ya. Nah, di sini 5 Hz ya. Jadi ada 5 gelombang dalam 1 detik. Oke, kalau 15 misalnya, nah ini dia ya. Ada 15 gelombang dalam 1 detik ya. Ini untuk yang item menu pertama ya. Nah, sekarang kita akan membuat yang item menu kedua ini ya. Maka ada di sini dia. Kita ciptakan aja. Misalnya apa yang mau kita buat ya di sini? Dua aja ya. To science ya misalnya. Ciptakan saja di sini. Copy. Misalnya to science. Oke, figur dan kampas. Setelah itu oh, nggak mau ini. Oke, to science figur dibersihkan dulu, start 0. Oke, sama. Kita kasih aja fs1 misalnya 10 ya, biar berbeda nanti. Misalnya 5. Oke, Y1 sama dengan fs1 misalnya ya, fs1 terus di sini Y2 fs2 ya. Terus kita ciptakan sebuah akses ya, akses satu saja terus figur misalnya ada 4 akses nanti yang tertata pada 2 baris 2 kolom ya. Yang pertama, oke di sini akses satu semua ya. Kita ganti aja dulu. Ini apa ini undefined fs ya nanti. Terus akses satu itu kita menampilkan oke Y1. Terus colornya red, terus kita kasih saja label ya, biar nanti ini dikenali pakai app saja. Nah, di sini misalnya sin sin 2 kali pi dikali nilainya fs1 dikali x. Oke, ini dia ya. Terus yang berikutnya ya di akses yang sama kita gambar di sini Y2. Oke, dengan fs2 ya di sini.
Oke. Terus si label sama amplitudo, tak time, terus di sini title, masukkan saja ini title-nya. Oke. And oke, gini. Oke, ini terus kita karena kita buat label di sini kita ciptakan saja legend ya kan, biar ditampilkan labelnya. Oke, begini ya. Terus di plot utils kita tambahkan ini. Hmm, plot to science gitu saja ya namanya. To science. Terus dia memanggil ini to science. Oke, terus kita tambahkan di sini ya di ikat eventnya labelnya tadi adalah to sinusoidals ya. Terus kita memanggil ini ya. Oke, ini saja. Terus kita coba ya. Untuk ini tadi bisa ya. Terus untuk to science, ini dia ya. Oke, warnanya coba kita ganti black. eh Lebar dari garisnya adalah 3. Ini dia ya. Dua sinusoidal. Oke. Pertama adalah frekuensi 10 dan yang kedua adalah frekuensi 5 ya, sinusoidal ini. Jadi dia ditata pada dua baris dua kolom tapi pada akses pertama ya. Kita bisa buat misalnya di sini kita tambahkan misalnya ya yang kedua ya akses 2. Nah, ini kita ganti semua. Oke. Terus yang kedua misalnya kita satu sinyal aja kita lakukan perkalian misalnya Y2 ya. Maka labelnya nggak usah karena hanya satu grafik ya. Terus di sini perkalian ya. Oke, ya. Perkalian sinus dua sinus tetapi beda frekuensi ya. Kita tempatkan di sumbu kedua. Coba jalankan ada error atau enggak. Oke, nggak ada ya. Benar berarti kita kasih di sini blue biar agak berbeda warnanya. Nah, ini dia perkaliannya. Jadi ketika Anda ubah juga frekuensi apanya ya? Frekuensi sinyalnya misalnya 15 di sini 9 misalnya, judulnya pun akan berubah langsung ya. Begini dia. Ya. Terus kita isi lagi aja biar komplit ya. 4 akses. Sini misalnya tadi perkalian. Kita perjumlahan misalnya ya. 3 ya. Sumbu ketiga ganti semua. Perkalian. Di sini penjumlahan misalnya. Kasih penjumlahan. Oke, yang ketiga. Kita jalankan lagi, coba satu-satu. Ini dia perkaliannya, ini penjumlahannya ya.
Ini dikasih green ya misalnya. Coba lagi. Oke. Oke, sekarang terakhir ya. Ini yang sumbu keempat misalnya. Ini misalnya pengurangan ya. Judulnya juga kita ganti. Oke. Oh, yang keempat dong. Yang keempat ya. Blue green. Cyan misalnya kita ganti. Atau brown. Oke, inilah ya hasilnya. Bagaimana Anda bisa membuat multiform untuk sinyal nanti ya. Dan kita akan tambahkan terus utilitas. Jadi ikuti terus video kami ya. Karena saya akan kembangkan ini menjadi sebuah aplikasi yang lebih kompleks ya. Jauh lebih kompleks dari ini. Karena ini masih introduction. Kita akan lakukan nanti modulasi, filtering, dan lainnya. Oke, ini dia. Anda bisa lihat judulnya juga berubah ya. Sesuai dengan frekuensi yang kita berikan tadi di sini. Misalnya di sini 5, di sini 8 misalnya ya. Bisa Anda coba. Oke. Ini dia hasilnya. Atau yang lebih rapat saya ingin frekuensi yang lebih tinggi. Misalnya 50. Misalnya di sini 35 misalnya ya. Apa hasilnya? Bisa Anda amati ya. Jadi ketika Anda belajar sinyal dan image processing nanti bisa langsung dipraktikkan di sini. Nah, ini dia. Oke. Oke, begitu dulu dari kami Bali G Academy ya. Jadi saya ulas kembali. Jadi di sini kita bagi dalam 5 kelas. Kenapa harus dibagi? Karena kita ingin nanti ini proyeknya akan lebih kompleks sehingga kita pisah-pisah sehingga kita tahu mana yang harus dikembangkan dan di mana ditempatkan ya. Ada main program, ada main form untuk menciptakan form utamanya. Form satunya nanti untuk menampilkan apa namanya jendela ketika item klik tertentu diklik ya. Jadi tidak di dalam main form kita tempatkan hasilnya ya. Terus signal utils ini untuk utilitas ya sinyal-sinyal lah nanti ada amplitudo, ada modulasi, ada filtering dan kita tambahkan sini. Terus utilsnya di sini untuk menentukan di mana dia ditempatkan di jendela mana. Artinya di form 1 kah atau nanti kita ciptakan form 2, form 3 dan selanjutnya ya. Jadi begitu dari kami sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman bagaimana memanfaatkan tiket intir pada aplikasi yang Anda inginkan. Oke, ikuti terus video kami sehingga Anda bisa mengikuti perkembangan bagaimana menciptakan sebuah aplikasi yang lebih profesional. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam. Horas!